everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Indri, as a lecturer for this subject, Historical Economic of Thought. So for today, we will gonna be discuss about the Das Kapital, social utopists, and then the actor of the economic, and the last we have a quiz. I hope a lot of you will answer the question on the comment box. Let's we begin for the Karl Marx opinion. For the economic, there are three parts of the economic. The first about the feudalism. This is a condition that were still traditional, were reflected, where landlords were economic actors who had relatively high bargaining position compared to the other economic actor. Pada bagian pertama ini, Karl Marx menjelaskan tentang feudalisme, di mana sangat bersifat secara tradisional, di mana terdapatnya tuan tanah. Jika teman-teman masih ingat teori Francis Cusney, ini hampir mirip ya, seperti yang dikatakan dalam teori feodal yang diungkapkan oleh Karl Marx. Dan tentunya dalam ekonomi yang tradisional ini masih banyak posisi pekerjaan atau segala sesuatu tingkah laku yang dilakukan secara tawar-menawar. Number two, we have a capitalism in the area capitalism. That's an entrepreneur are parties who have a relatively higher bargaining position compared to other parties, especially workers. Even in this era of the capitalism, workers have absolutely no bargaining position against capitalist entrepreneurs. Tahap yang kedua adalah tahap kapitalisme. Pada saat banyaknya modal ini dicerminkan dengan banyaknya pengusaha-pengusaha dan sangat relatif tinggi dibandingkan dengan pihak lain, khususnya para buruh. Jadi peran dari pengusaha yang disebut sebagai entrepreneur dapat memberikan modal pada masa yang dijelaskan oleh Karl Marx. Third, we have a socialism in line with the technological development. This phase is the starting point for a socialism community. Kita bilang sebagai starting point-nya komunitas-komunitas sosial. And then this term will develop theory put the forward by the Karl Marx is always based on the assumption that society is divided into two groups. Sehingga seperti yang dijelaskan oleh Cusney, sebelumnya terdapat 4 bagian ekonomi yang disebutkan dalam tabel ekonomik atau tableau ekonomik. Nah, pada Karl Marx ini membahas tentang 2 golongan yaitu golongan pemodal dan juga golongan yang tidak memiliki modal yang sangat berperan dalam perekonomian. But for the Karl Marx theory, there are a weakness. The term surplus value has been criticized because in the real world, there is no term surplus value, but a tangible and tangible price Jadi dalam keadaan seperti ini ada posisi kelemahan yang diungkapkan oleh Karl Marx, di mana menurutnya dunia nyata itu tidak ada istilah nilai lebih, melainkan harga yang berwujud dan juga nyata. Selain itu juga kritikan yang disampaikan oleh pihak-pihak lain tentang masyarakat kapitalisme menuju ke masyarakat sosialisme dengan jalannya revolusi yang mengakibatkan kelanggengan hubungan ekonomis dan juga kapitalis ini dapat terpecah. Next we have a social utopist mazhab, and there are an actor for this mazhab. There are Sir Thomas More, Thomas Campanella, and Francis Bacon, and the last is James Harrington. Singkatnya, tokoh-tokoh ini memiliki pendapat tentang istilah dari sosialis utopis diberikan karena More atau Sir Thomas More pernah menulis buku tentang negara impian. Bagaimana sih negara impian tersebut bisa terlaksana? Dia menjelaskan dalam bukunya bahwa semua itu adalah milik bersama Maka common goods atau barang publik itu yang diutamakan untuk mesejahterakan suatu negara. And the other actor explain about the socialist utopists from Robert Owen, Charles Fourier, and last is about the Louis Blanc. Semuanya berpendapat tentang kesejahteraan para buruh, lalu bagaimana sosialis pada komunitas, sampai dengan Louis Blanc menjelaskan tentang penggagas koperasi untuk membantu produksi, dan ini sifatnya juga terhadap kesejahteraan masyarakat yang ranahnya koperasi ini untuk lingkup ekonomi lokal. The other actor explain about the economic theory is Thorstein Veblen. Veblen is best known for his book. The title is The Theory of a Class Leisure, and in it he introduced the term excessive consumption, di mana kelebihan konsumsi dijelaskan oleh Thorstein dalam teorinya.
ada penyebab sosial dan juga budaya saling berhubungan atau bertanggung jawab jika mereka melakukan pergeseran satu sama lain. Di mana jika pergeseran dari berburu dan juga memancing untuk pertanian, misalnya dengan apa yang terjadi pada dampak sosial dua kegiatan tersebut yang telah dilakukan. Veblen ini juga sangat luar biasa ya untuk mendapatkan para ekonom itu menjadi fokus pada pertanyaan tersebut. Bagaimana sih kelebihan dari konsumsi ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian? Kita contohkan saja tadi seperti orang yang berburu dan memancing. Jika semua sumber daya, contohnya saja rusa yang diburu ya atau kijang yang diburu di hutan semuanya dihabiskan, itu sama saja dengan fenomena konsumsi berlebihan. Begitu juga dengan ikan. Karena ikan-ikan yang ada di lautan maupun tadi rusa yang ada di hutan, mereka mempunyai batas umur yang harusnya kita seleksi terlebih dahulu di umur berapa mereka boleh diburu atau di umur berapa ikan-ikan tersebut bisa ditangkap. Next, when we gonna talk about the monopoly theory by George Striegler, traditionally, secara biasanya monopoli is defined with a single seller. Adanya satu penjual di pasar dan itu sangat menguasai pasar untuk melakukan produksi. But economic became much more preferable to antitrust policy as their view of the monopoly and a competition change. Jadi dalam monopoli ini sebenarnya terjadi beberapa permasalahan karena hanya ada satu perusahaan yang melakukan produksi dan bahkan mampu untuk mencukupi kebutuhan dari konsumen. Jadi terdapat kebijakan antitrust permasalahan yang dapat menangani permasalahan-permasalahan produksi tersebut karena pemerintah pun harus concern ya terhadap kompetisi yang terjadi dalam pasar. Tidak boleh hanya ada satu pengusaha atau produsen saja ya yang mampu bertahan di pasar. Karena memang kepercayaan ya dari seorang konsumen untuk mengkonsumsi suatu barang serta bagaimana pengelolaan barang tersebut itu harusnya mampu didistribusikan dengan company yang lainnya sehingga dapat meminimalisir dari perilaku monopoli ya. Tidak hanya monopoli, juga terdapat perilaku oligopoli yang juga harus kita hindari. Di mana oligopoli itu hanya terdapat maybe 3 of 4 company yang memang as a power on the market ya. Dan hanya beberapa kelompok-kelompok yang menguasai pasar, sehingga dalam pasar tersebut tidak mampu dimasuki oleh pengusaha-pengusaha baru lainnya. So, Wolfgang Kasper tell about the competition. Another tool of the competition is a process of the innovation for a lower cost. Jadi Kasper try to explain about how can we minimize the monopoly or maybe oligopoly. Sangat dipentingkan dalam suatu kompetisi itu adalah suatu perusahaan mampu untuk selalu melakukan inovasi-inovasi akan suatu produk. Nah, kedepannya melalui inovasi ini mampu untuk menggiring beberapa perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke dalam suatu pasar ya. And then about the third instrument ya, to outperform rivals, one of enterprise to bring one goods to the attention of the buyer. Jadi nggak bisa juga kita hanya mempromosikan satu barang, terus kita mengkampennya kepada satu golongan konsumen saja. Karena sama saja ini seperti kecurangan dari perilaku monopoli. Baiknya memang harus dilakukan penyiaran dan juga inovasi tersebut mampu memberikan ciri khas dari masing-masing perusahaan. Next, we talk about a stock from the Siegel. Jadi saham ini sebelumnya is common ya, yang memang sudah dari zaman dahulu itu terdapat di US dan juga ada di New York. The New York Stock Exchange or the Nasdaq, the electronic or the marketplace that grew from the over-the-counter market in 70. And then New York Stock Exchange ya founded in 92. Jadi awal mula saham tersebut itu dibentuk di US dan ada juga di New York. Nah ya. Dan sebenarnya untuk trading dan semua teori-teorinya ini sudah berkembang mulai dari tahun 70 lalu ke tahun 72 sampai dengan sekarang. Nah, pada dasarnya saham ini dapat membantu pergerakan perekonomian dengan memanggil investor ya untuk tertarik melakukan investasi di perusahaan. Selain itu, saham juga bisa di-open kepada masyarakat umum untuk mereka yang tertarik membeli saham. Nah, teori-teori ini sudah dibangun ya dari zaman dahulu kala seperti halnya tren yang tadi dijelaskan di
tulisan ini ya dari negara US maupun dari kota New York. Okay guys, I think it's enough for the explanation, and next we have a quiz. Please answer this question. Yeah, there are two questions and you can write your answer on the comment box. And if you guys want to read more detail about the topic, please you open this reference. Okay guys, thank you for your attention to watching this video. At the first, we can learn about the theoretical from so many actors, and then we can make it different about the capital, socialism, and feudal, or maybe another theory that you ever learned from my video. And of course, when we talk about the monopoly and oligopoly, there is a very forbidden in this country, and there will be antitrust policy will like include for a lot of problem about it. Jadi dari awal tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana teori-teori sosialis, kapitalis, dan juga ranahnya aktor-aktor ekonomi yang mencoba mengembangkan pemikirannya dalam permasalahan perekonomian sekarang seperti saham, monopoli, oligopoli, dan tentunya permasalahan antitrust. Kebijakan antitrust selalu dibuat oleh pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan monopoli dan juga oligopoli tersebut. Serta memang larangan keras ya untuk negara-negara yang membiarkan suatu perusahaan melakukan pemasaran secara oligopoli maupun monopoli. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton. See you again in the next video. Bye-bye.